Yang pertama, harus kita hadirkan keberadaan kita di tempat ini, harus kita syukuri. Kita sore ini menjelang maghrib kita bisa kumpul dengan tujuan mulia, sekaligus itu mendoakan guru kita semua, Buya, guru kami dari Al-Bahjah. Kemudian sekaligus kita berdoa. Akan tetapi kami akan sedikit menghadirkan bahwasanya siapapun di antara kita itu ada yang punya anak ya Bu. Maka yang perlu pahami bahwasanya anak itu adalah amanah. Anak itu amanah. Jadi kalau kata Buya itu, pahami anak itu nikmat tapi sekaligus amanah. Maka bagaimana dengan amanah ini bisa benar? Maka pendidikan tentang anak adalah bagaimana mengarahkan anak itu menjadi anak akhirat yang bisa dilihat kelak di akhirat nanti. Jangan sampai menjadi anak itu anak dunia. Anak yang dicarikan cari dunia tanpa tanpa memperdulikan yang namanya akhirat. Anak kita boleh jadi insinyur, anak kita boleh jadi profesor, anak kita boleh jadi apa saja. Akan tetapi pendidikannya semuanya ada pendidikan agama. Dan ibu-ibu alhamdulillah saat ini kita sering menggunakan TPQ, DTA dan lain sebagainya. Itu sudah harus kita meriahkan kembali, kita hidupkan kembali. Sebab sekarang itu banyak orang itu sudah nggak peduli di zaman rusak kayak ini. Maka yuk kita semua harus peduli, jangan sampai kita nggak peduli. Sebab kalau anak di sekolah, kalau anak bandel di kampung paling bandel nyuri jemuran, nyuri ayam. Tapi kalau anak disekolahkan tinggi-tinggi, yang dicuri bukan ayam, bukan jemuran. Kalau salah pendidikannya, itu yang dicuri uang banyak. Gara-garanya apa? Yaitu gara-garanya salah. Maka kalau salah didik anak itu, kata Buya itu Bu, kalau ada orang salah didik anak ruginya 3. Yang pertama capek, ruginya tuh capek. Capeknya tuh ketika masa kecil nyusuin, buang air kecil di pangkuan ibundanya. Kemudian apalagi bangun, di malam hari, itu capek. Capek yang pertama. Capek yang kedua itu capeknya itu nanti ketika masa dewasa, gak ngerti masa baktik, anak keker gagah, orang tuanya sudah gak punya kekuatan, anaknya membentak. Gara-gara apa? Itu kan capek. Udah capek-capek didik anak, kok udah dewasa bentak lagi. Nah, ini juga capek. Yang ketiga capeknya itu nanti di akhirat. Ketika orang tua masuk ke surga, tiba-tiba anak menjerit, "Wahai malaikat, jangan masukkan orang tuaku ke surga." Kata malaikat, "Kenapa? Orang tuamu orang baik. Kamu orang gak baik." "Iya, orang tuaku orang baik. Akan tetapi aku kenal maksiat gara-gara orang tuaku." Akhirnya apa? Ditarik itu orang tua. Nah, ditarik orang tua gak jadi masuk surga gara-gara anak. Nah, maka yuk siapapun yang antara peduli dengan yang namanya pendidikan anak semua. Sehingga bagaimana kita terus peduli? Tidak apa-apa. Dimanakan itu, jadikan di situ tuh ada agamanya, sehingga ada bahasa yang kurang pantas Bu. Kalau kata Buya itu, mondok sambil sekolah, sekolah sambil mondok. Mana yang benar Bu? Sekolah sambil mondok apa mondok sambil sekolah? Pilih mana Bu? A. Mondok sambil sekolah, B. Sekolah sambil mondok. Mondok sambil sekolah, sekolah sambil mondok. Berarti pondok itu jadikan sekolah umum itu jadikan hadiah. Nak, kamu boleh sekolah tapi mondok dulu. Jangan, nak kamu sekolah sambil mondok. Nah, sekolah pondoknya dikan sambilan. Nak, kamu ngaji di TPQ, ngaji di DTA, tapi ingat sekolahnya nomor 1, tapi TPQ yang harus utamakan. Jangan sekolah tinggi-tinggi pendidikan agamanya nggak ada gitu loh. Maka yuk kita peduli semua untuk ini. Dan ini terus kita gencarkan, dan Buya pun sama Bu, mengencangkan terus bagaimana kita dengan anak. Akan tetapi di sini banyak anak-anak. Wahai para anak, ya, jadilah kamu anak yang bisa berbakti dengan orang tua. Jangan sampai gak jadi anak yang berbakti dengan orang tua. Kalau ada anak durhaka sama orang tua itu, dikatakan oleh Nabi, kalau ada anak durhaka sama orang tua akan menemukan kesengsaraan di dunia sebelum di akhirat. Jadi bakal sengsara, di dunia bakal sengsara, di akhirat bakal sengsara. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau sekarang menemukan kesengsaraan di dunia, tengok ke belakang bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Tengok ke belakang, bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya baik, dia akan menemukan kebahagiaan. Tapi kalau dengan orang tuanya gak baik, bakal menemukan kesengsaraan. Dan ini harga mati, harga kuburan, gak bisa ditawar. Kalau ada anak durhaka bakal sengsara.
Nah, maka bagaimana agar kita bisa berbakti? Maka ringkas saja, agar kita bisa berbakti caranya adalah berangkat dari hati. Hati yang sambung. Hati yang sambung gimana? Ya nggak basa-basi, nggak basa-basi. Kalau orang tua butuh pertolongan segera tolong, bukan basa-basi kayak anak SMP dengar orang tuanya kelentang-kelenteng nyuci piring, tiba-tiba setelah setengah jam loncat, ibu kenapa gak bangun saya nyuci piring? Oh dianya pura-pura tidur di kamar, gitu kan? Harusnya dengar orang tuanya kelentang nyuci langsung bantu, itu kan? Maka jangan sampai kita bahkan itu dengan hati yang sambung akan peduli dengan orang tua, dengan orang tua akan peduli, bakal sengsara. Bahkan kalau ada anak berbakti itu dikisahkan Uwais Al-Qarani dapat salamnya Rasulullah dengan sebab berbakti, didoakan bakal masuk surga. Maksud dapat salamnya itu dengan sebab berbakti. Sampai gak ketemu Nabi, hidup di zaman Nabi tapi gak ketemu Nabi, hidup di zaman Nabi tapi gak ketemu Nabi. Itu dapat salamnya Rasulullah. Sampai Sayyidina Umar dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar suruh minta doa kepada yang namanya Uwais. Dikiranya orangnya banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, banyak santrinya, tapi orangnya sendirian. Setelah ditanya sama Sayyidina Umar, apa rahasiamu kau bisa dapat salamnya Rasulullah? Dijawab oleh Uwais Al-Qarani, aku memang selalu rindu dengan Rasulullah. Akan tetapi di rumahku ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggal. Aku yang rawat ibundaku, aku yang jaga ibundaku, aku pokoknya yang melayani ibundaku semuanya. Lalu aku gak bisa, ibuku selalu melarang, ibuku gak ada yang jaga. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika Rasul sudah wafat, Rasul sampai titip salam dan dia disuruhkan minta doa. Artinya apa? Dapat salamnya, dapat menemukan kebahagiaan. Sehingga kalau pengen bisa menemukan bahagia di dunia, kuncinya urusanmu dengan orang tua. Tapi kalau urusan ilmu, urusanmu dengan gurumu. Tapi kalau dunia, urusanmu dengan orang tua. Kemudian bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Cara berbaktinya ada 3. Yang pertama, jangan pernah berdoa kecuali orang tua dibawa. Jangan pernah berdoa kecuali orang tua dibawa. Jadi doanya itu sederhana. Ya Allah, berikan ampunan untuk orang tuaku dan berikan kasih sayangmu. Itu tok 2. Kata Buya itu doa yang dibutuhkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Berikan ampunan, berikan kasih sayang. Itu 2. Yang kedua cara berbaktinya itu kalau orang tua sudah meninggal dunia itu, cara berbaktinya itu dikatakan oleh para ulama, dikatakan bahwasanya kalau kita punya sesuatu, entah itu amal mulia termasuk hadir majelis ini kan mulia majelisnya kan mulia, dengar tausiah, dengar pengajian, sebut nama Nabi Muhammad. Kita niatkan atau kita sedekah kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Dan ini pahalanya nyampe, nyampe. Dikatakan oleh para ulama ini nyampe. Ustadz berkurang nggak? Ya enggak, bahkan lebih. Orang tuanya tetap dapat, kitanya dapat, sehingga dapat pahala berbakti. Itu yang kedua. Jadi kalau punya amal soleh itu niatnya yang banyak. Ya Allah, saya sedekah di masjid Rp1.000, Rp1.000, saya niatkan pahalanya untuk orang tuaku. Yang ketiga adalah yaitu baikilah orang yang pernah dibaiki orang tua. Ini biasanya ada dalam istilah dunia kita itu atau masyarakat kita itu tahlilan. Tahlilan itu isinya 3 ada silaturahmi, itu baik dengan orang yang pernah dibaiki orang tua. Ada makan bersama, itu isinya adalah itu semua isinya ada silaturahmi, ada makanannya, itu sedekah, diniatkan pahalanya untuk orang tua. Yang ketiga ada mendoakan, isinya itu. Jadi tahlilan itu nggak lepas dari ini, sehingga tahlilan itu nggak harus tanggal 1 sampai 7, nggak apa-apa 1 sampai 7, sebab kita nggak berusaha, bukan budaya Buddha atau Hindu. Saya itu tahlilan, sebab kalau harus setiap hari sampai 40 hari kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Tanggal 1 sampai tanggal 7. Biar nanti sambung lagi tanggal 40. Biar sambung lagi tanggal 50. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiap hari pengen Ustadz? Ya boleh. Baca Yasin. Habis itu saya niatkan pahala untuk orang tua. Bisa jadi itu kan. Jadi tahlilan itu jangan nunggu 40. Tiap hari pun bisa. Habis sholat, bakti sama orang tua sudah meninggal dunia. Tiap hari juga bisa habis sholat. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan bisa, sederhana. Maka yuk wahai para anak, jadi anak yang berbakti sama orang tua. Dan wahai para orang tua, jadilah engkau menjadi orang tua yang peduli dengan pendidikan anak. Karena orang tua cerdas tuh orang tua mikir masa depan anak. Kalau anak sakit kan bawa ke dokter ya mungkin langsung ditelepon dokter, anak saya sakit, obatnya apa? Anaknya obatnya apa, itu kan. Sudah anak saya sakit, itu kan orang tua cerdas.
Sekarang kalau orang tua nggak cerdas tuh orang tua yang nggak pernah mikir masa depan anak. Sebab dia kerja kemanapun saya untuk anak, makan untuk anak, yang penting anak gitu kan. Dan orang tua tuh anak terus yang peduli. Makanya kita semua tuh jadi anak yang bisa berbakti. Itu baik, itu saja. Dan tadi disambung dengan doa yang akan nyampe. Beliau Masya Allah sudah nyampe. Kita doa sebentar, kita disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dengan karunia-Mu ya Allah, dan muliakan kami di akhirat masuk surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kami yang amat banyak sehingga kami pun tidak bisa menghitungnya ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah, dosa saudara kami ya Allah, dosa orang yang menjadikan sebab kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan dari kami zina, jauhkan dari kami dan keturunan kami zina, jauhkan dari kami dan keturunan kami muqaddimah zina ya Allah. Jauhkan dari kami minum-minuman keras ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah meninggalkan sholat, dan jika ada di antara kami ada yang pernah meninggalkan sholat, jadikan detik ini saat ini ahli sholat ya Allah. Dan ya Allah, 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 jauhkan dari kami durhaka dengan orang tua kami, dan jika ada di antara kami ada yang pernah durhaka sama orang tuanya ya Allah, mukul orang tuanya, bentak orang tuanya ya Allah, ngomong kasar dengan orang tuanya, hentikan kedurhakaannya ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami ya Allah anak yang bisa berbakti dengan orang tua kami ya Allah, dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, dan seterusnya ya Allah. Dan ya Allah, sampaikan pahala yang ada di tempat ini kepada orang yang telah mendahului kami. Ada orang tua kami, ada guru-guru kami ya Allah, ada saudara kami ya Allah. Sampaikan kepada mereka, muliakan mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, Engkau lebih tahu keberadaan guru kami, guru kita semua, Buya yang ada di sana ya Allah. Berikan kesembuhan ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, muliakan di dunia dan muliakan di akhirat ya Allah. Muliakan di dunia dengan kasih sayang-Mu ya Allah, muliakan di akhirat masuk surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami santri yang punya adab dengan guru kami, jadikan kami santri yang punya adab dengan orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang anak yang bisa punya adab dengan orang tua kami. Jadikan kami Allah anak yang punya cinta dengan orang tua kami, dengan guru-guru kami ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri keikhlasan kepada orang yang menjadikan sebab kami berkumpul di tempat mulia ini ya Allah. Beri keikhlasan ya Allah, jangan sampai ada orang pernah berbuat baik kepada kami akan tetapi tidak bisa di akhirat kelak nanti ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada yang kami tinggal di rumah kami, ada orang tua kami, ada istri kami, ada anak kami, ada suami kami ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan untuk menjalankan segala ketaatan, berikan kepada mereka kekuatan untuk menjauhi segala kemaksiatan ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah, jadikan tempat ini tempat mulia ya Allah, tempat mulia ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, kirimkan ya Allah ahli surga yang membantu perjuangan pesantren guru-guru kami ya Allah. Pesantren guru-guru kami, kirimkan ahli surga ya Allah, ahli surga ya Allah, ahli surga ya Allah. Dan jadikan kami orangnya ya Allah yang membantu perjuangan pesantren guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur guru-guru kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba ya Allah yang bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang bisa berkasih sayang dengan yang lemah ya Allah. Jadikan kami orang yang bisa berkasih sayang dengan orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, kelak ya Allah setelah panjang umur jika Kau akan menjemput nyawa kami, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah.